Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Tentu menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tetap semangat, tetap bersukacita, apapun yang sedang kita hadapi dan alami. Mari sesama kita saling menguatkan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita, yang tentu saya percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk makin meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Sebelum saya lebih jauh untuk mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan, menyaksikan, mendengarkan dan menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan layak bagimu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pertolongan, lawatan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Dari waktu yang telah berlalu sampai pada saat ini. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Beri kami hikmat pengertian, supaya dapat menangkap apa yang menjadi isi hati dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan kali ini saya beri judul diberkati dan menjadi berkat. Ibarat dua sisi mata uang, tidak boleh hanya diberkati, tetapi juga kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Bacaan kita dari Kejadian 12. Mari buka bersama saya Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh
pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, topik kita kali ini adalah topik yang penting, praktis dan sederhana, tapi perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Apa itu? Diberkati dan menjadi berkat. Saya yakin semua manusia, apapun agama, latar belakangnya, rindu untuk diberkati, rindu untuk mendapatkan berkat. Tidak ada di dunia ini yang memiliki impian dan harapan untuk menjadi gagal, untuk menjadi rugi, untuk menjadi terkutuk. Tapi rindu untuk diberkati atau mendapatkan berkat. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya berhenti di tengah-tengah kita diberkati atau mendapatkan berkat. Tetapi kita juga harus dipakai oleh Tuhan menjadi satu pribadi yang komplit dan lengkap, seperti dua sisi mata uang. Di mana ketika Tuhan berkenan mencurahkan, membukakan keran berkatnya kepada kita, Tuhan juga rindu untuk memakai kita menjadi berkat bagi sesama kita manusia, terlebih kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Di mana Tuhan telah memakai kita atau akan memakai kita menjadi kepanjangan tangannya untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di luar sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menginginkan kekayaan, kedudukan, dan kehormatan. Semua kita menginginkan hal itu. Namun pertanyaannya bagi kita saat ini, berkat yang bagaimanakah yang kita inginkan sebagai orang-orang percaya yang telah dipanggil menjadi umat Tuhan, yang telah dipanggil dan dipilih menjadi tebusan darah Kristus, menjadi anak-anaknya dan ahli waris kekal dalam kerajaannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita hanya sekedar menginginkan kekayaan, kedudukan, kehormatan? Dan kalau hal itu sudah kita dapatkan, untuk apakah semua itu kita pergunakan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin tegaskan dan tandaskan, bagi dunia yang semakin sekuler, bagi dunia yang makin materialistis, bagi dunia yang makin diwarnai dengan hedonisme, hidup bersenang-senang, maka standar berkat itu sudah diperkecil oleh mayoritas manusia, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Hanya berorientasi kepada kekayaan, kedudukan, kehormatan yang bersifat semu dan sementara, dan kadang-kala orientasinya adalah sentral kepada diri sendiri. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Yang namanya di Israel sana ada dua hal yang cukup populer. Pertama itu Danau Galilea, yang kedua Laut Mati. Saudara dikasihi Tuhan, baik itu Danau Galilea maupun Laut Mati sama-sama menerima asupan air. Misalnya dari hujan, Danau Galilea juga menerima asupan air dari hujan. Laut Mati pun menerima asupan dari hujan. Tapi ada perbedaan dari situasi kondisi antara Danau Galilea dengan Laut Mati. Danau Galilea berbicara tentang suatu danau yang mana di sana hidup beraneka ragam ikan. Salah satu ikan yang sangat terkenal adalah ikan Petrus. Tetapi Laut Mati Bapak Ibu Saudara, kalau datang ke sana tidak perlu bawa pelampung dari Indonesia atau tidak perlu beli pelampung di sekitar Laut Mati. Kenapa? Karena kalau kita sampai masuk ke Laut Mati, kita tidak akan tenggelam. Karena kadar garam yang sangat tinggi membuat kita mengambang. Tapi ada satu hal yang perlu kita soroti, perhatikan bersama. Laut Mati merupakan gambaran dari suatu tempat, suatu wilayah, di mana dia menerima asupan air dari hujan yang turun. Tapi Laut Mati tidak pernah memberi kehidupan kepada makhluk lain yang ada di sekelilingnya atau yang ada di sekitarnya.
Laut mati itu merupakan gambaran dari suatu keadaan kondisi kehidupan orang-orang Kristen yang hanya menerima asupan, menerima berkat dari Tuhan, tapi tidak pernah memberi kehidupan atau hidupnya dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama manusia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, engkau dan aku, kita semua di tahun yang baru ini dibukakan Tuhan keran pintu berkat surgawi. Sekalipun dunia memprediksi tahun 2023 ini adalah tahun yang gelap, tapi biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang dipelihara oleh Tuhan. Di tengah-tengah kemustahilan, Tuhan buka jalan untuk memelihara dan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Tapi biasakanlah Bapak Ibu Saudara memiliki satu prinsip, bukan seperti laut mati. Laut mati yang hanya menerima asupan air tapi tidak memberikan kehidupan kepada makhluk lain. Jadilah kita seperti Danau Galilea. Dia menerima asupan air dari hujan, termasuk dari sungai-sungai kecil yang ada di sekelilingnya. Tapi Danau Galilea tidak hanya menerima asupan air. Danau Galilea memberi kehidupan kepada ratusan jenis ikan yang hidup di sana, dan dari ratusan jenis ikan hidup di sana ada nelayan-nelayan di sekelilingnya, di mana nelayan-nelayan itu bisa menangkap ikan dari Danau Galilea atau Danau Genesaret, dan keluarga mereka hidup dari penghasilan menangkap ikan sebagai nelayan dari orang-orang dari Danau Galilea tersebut. Jadi Danau Galilea adalah gambaran kehidupan orang percaya. Hidupnya menerima kebaikan, anugerah, cinta kasih, rahmat, berkat, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Tapi Danau Galilea memberi kehidupan kepada yang lain. Ini motto kita orang Kristen. Saya perlu sampaikan ini Bapak Ibu Saudara. Yesus jauh-jauh hari telah menubuatkan dengan bertambahnya kedurhakaan, dekadensi, kemerosotan, penurunan moral yang semakin luar biasa terjadi di akhir zaman ini. Oleh karena situasi, kondisi, keadaan kehidupan, oleh karena kehidupan manusia yang sudah semakin menuju kepada kefasikan. Saya rindu saudara, jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Karena Yesus telah menubuatkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Janganlah kasih kita menjadi dingin di tengah-tengah apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, tolong ada terobosan doamu di tahun yang baru ini. Kita baru masuk tanggal 10. Saya ulangi kembali, tolong ada terobosan doa di tahun yang baru ini. Apa terobosan doanya? Tolong jangan hanya berhenti berkata, Tuhan berkati aku, berkati istriku, berkati suamiku, berkati anak-anakku, berkati keluarga. Tapi tambahkan kalimat kita, Tuhan berkati aku dan jadikan aku berkat bagi orang-orang sekelilingku yang sangat membutuhkan kasih, kepedulian, dan uluran tanganmu. Engkau pakai aku menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tolong itu menjadi doa kita. Kalau 2022 barangkali Tuhan berkati aku, berkati istriku, berkati suamiku, berkati anak-anakku, berkati keluargaku, berkati pekerjaanku, bagus. Tapi tambahkan, aku rindu diberkati oleh Bapa di surga, dan aku rindu dipakai oleh Bapa di surga untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi mereka secara khusus yang sangat membutuhkan. Saudara dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan satu berita penting untuk kita terkait dengan Abraham. Di sini dia namanya masih Abraham, bukan Abraham, belum Abraham. Abraham ini menjadi keturunan dari Set. Perhatikan baik, saudara. Tolong kita kelola hidup kita dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan ke arah mana kita akan dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dengarkan baik, setelah terjadi peristiwa air bah, maka manusia yang hidup adalah Nuh bersama istrinya dan ketiga anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan istri-istri mereka. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Ada satu peristiwa di mana Ham melihat ketelanjangan dari Nuh yang mabuk anggur. Tapi Ham
bukan menutup aurat ayahnya yang sedang telanjang, tapi dia justru membongkar dan menceritakan hal itu kepada Sem dan Yafet. Perhatikan baik-baik saudara. Sebenarnya kalau kita meneliti dari terjemahan yang lebih dalam, bukan hanya memberitahukan ayah kita telanjang loh, bukan. Tapi ada tambahan kata-kata yang menghina, mengejek, merendahkan, menertawakan. Nah, ketika Sem dan Yafet mendengar peristiwa itu, maka Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan mereka berjalan mundur dengan sepakat membentangkan kain itu untuk menutupi aurat ayahnya yang sedang telanjang oleh karena mabuk anggur. Saudara dikasih Tuhan, setelah Nuh sadar dari kemabukannya, berceritalah Sem dan Yafet terkait dengan perlakuan dari Ham yang memperlakukan demikian ketika ayahnya sedang mabuk oleh anggur dan kelihatan auratnya atau ketelanjangannya. Maka Nuh pun menyampaikan kata-kata kepada Ham, Sem, dan Yafet. Tapi apa yang terjadi dengan Ham? Terkutuklah Ham, bapa Kanaan. Perhatikan. Terkutuklah Ham, bapa Kanaan. Sebaliknya diberkatilah Sem dan juga dengan Yafet. Perhatikan baik Bapak Saudara. Kalau nanti kita membaca dalam Alkitab, di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Dan mereka akan dibawa ke tanah yang baik dan luas, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Perhatikan baik, Ham bapa Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu adalah tanah yang sebelumnya diturunkan kepada keturunan Ham bapa Kanaan itu. Perhatikan baik Bapak Saudara. Ketika hidupnya melenceng dari Tuhan, ketika hidupnya justru membongkar aib dari ayahnya Nuh, justru kutuk yang didapat. Dan nanti kepada keturunannya pun Kanaan itu, karena Ham adalah bapa Kanaan, dan Kanaan itu sebenarnya pada awalnya adalah nama orang, tapi akhirnya menjadi melarut menjadi nama sebuah daerah, wilayah atau negara atau wilayah Kanaan. Mereka diusir dari sana dan digantikan dengan keturunan Sem. Perhatikan baik. Ini seringkali tidak kita dalami Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau kasih tahu, keturunan Sem inilah nanti turun ke Terah. Dari Terah turunlah nanti ke Abram. Jadi Abram itu dari keturunan Sem yang memanggil nama Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ke ujung-ujung Abram itu dipilih oleh Tuhan memang atas prerogatif Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas pilihan, kedaulatan, keputusan Tuhan. Tapi ada sejarah rentetan yang perlu kita perhatikan, bahwa Abram itu adalah keturunan dari Terah, dan Terah itu naik nanti ke atas keturunan dari Sem yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada kita, tolong jangan salah kaprah. Abraham itu dipanggil oleh Tuhan bukan orang susah, bukan orang miskin, bukan orang melarat. Bukan berarti saya mau mengatakan kepada kita saat ini, kalau ada orang yang secara ekonomi miskin, susah, melarat, tidak akan bisa dipakai Tuhan. Bukan itu maksud saya. Tapi yang ingin saya tegaskan kepada kita saat ini, dengarkan baik. Jangan salah kaprah terkait dengan Abraham. Abraham itu dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah dalam posisi yang ada kekayaan. Apa buktinya? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Coba ya, ayat 5. Ayat 5. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya
dan segala harta benda yang didapat mereka. Perhatikan, segala harta benda. Jadi Abraham itu ketika dia masih di Ur Kasdim, masih di Haran, di sebelah barat sungai Efrat, dia sudah menjadi orang yang kaya, punya banyak harta benda. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Abraham itu dipanggil sudah dalam posisi dia mendapatkan harta benda. Dia bukan orang miskin, orang melarat. Maka saya mau katakan saat ini kepada kita, kalau hanya kedudukan, kehormatan, kekayaan yang menjadi standar orang-orang mengiring mengikut Tuhan, maka Abraham telah mengalami itu jauh-jauh hari sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Namun justru di tengah-tengah kekayaan, kedudukan, kehormatan atau martabat hidup itu, Allah berkenan memanggil Abraham untuk memiliki berkat yang tidak hanya dinikmati di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Makanya ada ayat yang berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu di dunia yang mana ngengat dan karat dapat mencuri, merusak, mencuri dan merusakkannya. Bukan tidak boleh kita untuk mengelola apa yang ada dalam dunia ini, tapi mari kita nilai dunia ini dari sudut pandang kekekalan. Ada banyak orang Kristen gagal paham tentang hal ini, memandang kekekalan dari sudut pandang dunia, makanya banyak yang tidak selera kepada kekekalan. Tapi yang benar adalah memandang dunia dari sudut pandang kekekalan. Dunia sementara, setelah dunia sementara ada kekekalan. Inilah yang justru diresponi dan ditanggapi oleh Abraham, bukan sekedar kekayaan, kedudukan, kehormatan, martabat hidup di dunia yang sementara ini, tapi dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dalam tangannya, sehingga hidupnya diberkati lebih lagi dan menjadi berkat bagi siapapun dan dimanapun. Itu Abraham, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Alkitab berkata di dalam bacaan kita kali ini, mari coba kita lihat Kejadian 12 ayat yang kedua. Dikatakan begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Tuhan. Inilah berkat yang akan disiapkan oleh Tuhan, yang tentunya jauh lebih dalam, jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada apa yang telah dinikmati dan dialami oleh Abraham sebelumnya. Ini sinkron dengan firman Tuhan lain berkata, bukan ekor tapi kepala, bukan turun tetapi naik, bukan makin merosot, bukan makin rugi, bukan makin hancur, tapi ke depan makin melihat kebaikan, anugerah, cinta kasih Tuhan makin dicurahkan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang semuanya yang saya bacakan tadi akan dialami oleh Abraham, dan tentunya nanti dalam sejarah berikutnya bisa kita lihat dan saksikan bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham bukan sekedar janji, tapi menjadi sebuah realita dan kenyataan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Nah, apa sikap yang dimiliki Abraham terkait dengan panggilan Allah bagi hidupnya, sehingga dia pada akhirnya diberkati lebih daripada apa yang sebelumnya telah dia dapatkan dan peroleh ketika ada di Ur Kasdim, ketika ada di Haran, ketika ada di sebelah barat sungai Efrat. Apa yang menjadi sikapnya? Mari kita lihat ayat 1. Perhatikan baik-baik saudara, sikap yang perlu kita miliki, bagaimana kita diberkati oleh Tuhan dan hidup kita dipakai menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Yang pertama, mari lihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu
Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti yang pertama, sikap yang dimiliki Abraham sehingga pada akhirnya dia memenuhi panggilan Tuhan, meresponi, menanggapi panggilan Tuhan, dan segala janji-janji Tuhan menjadi sebuah realita kenyataan dalam hidupnya. Hal pertama yang dilakukan Abraham adalah meninggalkan segala penghalang. Meninggalkan segala penghalang. Makanya dikatakan di sini, pergilah dari negerimu. Berarti kalau pergi dari negeri, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Meninggalkan segala penghalang. Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan segala penghalang sehingga dia menjadi berkat. Beberapa penghalang yang dipaparkan di sini dikatakan meninggalkan negeri. Negeri yang dimaksud di sini adalah negeri Ur Kasdim. Saya ingin sampaikan kepada kita, negeri Ur Kasdim, kalau kita membaca nanti kamus Alkitab, negeri Ur Kasdim adalah negeri yang sangat subur. Negeri yang sangat subur. Makanya tidak mustahil ketika Abraham ditunjukkan tadi, dia memiliki harta benda yang banyak. Tapi ketika dia makin memenuhi panggilan Tuhan, meresponi, menanggapi panggilan Tuhan, maka dia bukan semakin melorot, semakin turun di bawah Tuhan, tapi semakin naik. Bahkan hidupnya dari generasinya nanti menjadi berkat bagi semua bangsa. Negeri yang dimaksud di sini apa? Tolong jangan salah mengerti. Apakah kita ini meninggalkan Indonesia dan kita pergi ke luar negeri? Apakah itu pengertiannya? Tolong jangan salah kaprah mengartikan firman. Pergi dari negeri yang dimaksud di sini berarti ada sesuatu yang perlu dipisahkan dari diri Abraham yang tidak cocok, yang tidak tepat, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Apa itu? Konteks sekarang ini yang perlu kita mengerti, bukan sekedar meninggalkan kampung halaman kita pergi ke tempat yang lain, tapi pasti ada sesuatu yang meleset, yang menyimpang dari sasaran yang Tuhan mau. Makanya perlu dikatakan meninggalkan hal itu, karena Abraham ingin dipisahkan dari pola, cara, habit, tradisi, kebiasaan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu maksudnya. Nah, untuk menjawab hal ini supaya nanti Bapak Saudara jangan berkata saya mengarang, coba buka Yosua 42. Mari buka bersama saya. Yosua 42 ayat 2. Jadi kadangkala Bapak Saudara kita menemukan informasi di Alkitab sudah diceritakan dulu terlebih dahulu, tapi penjelasan-penjelasannya itu bisa kita lihat di kitab-kitab berikutnya. Inilah yang membuktikan, menunjukkan bahwa Alkitab kita ini adalah ilham dari Roh Kudus. Yosua 24 ayat 2 dikatakan begini. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Ini adalah kata-kata perpisahan antara Yosua dengan umat Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Perhatikan apa itu? Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka apa? Beribadah kepada Allah lain. Ini informasi yang kita dapat. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, maka secara spesifik memang dia secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan Ur Kasdim kampung halamannya, untuk pergi ke tanah Kanaan, karena mau disiapkan kepadanya dan kepada keturunannya tanah Kanaan. Kalau kita ini nggak ada disiapkan tanah Kanaan, kemarin saya sudah sampaikan. Makanya dimanapun kita dikubur tidak ada masalah, karena kita ini tidak ada yang secara khusus diberikan Tuhan kepada kita
Tuhan secara khusus berfirman memberikan sebuah tanah khusus kepada kita. Tidak. Dimanapun kita berada, sesuai dengan panggilan kita, di sana Tuhan mau kita menjadi berkat. Dan tidak ada masalah kita mau mati di sana pun, atau wafat dikubur di sana pun tidak ada masalah. Tapi di sini secara khusus Tuhan memanggil Abraham untuk memberikan tanah Kanaan kepada dirinya, termasuk kepada keturunannya. Nah, kenapa disebut meninggalkan negerinya? Karena ternyata negerinya, sekalipun negeri yang subur, tapi negeri yang masih hidup dalam penyembahan berhala atau ilah-ilah lain, Allah lain. Ini yang paling pokok, yang relevan kontekstual dengan kondisi keadaan hidup kita sekarang. Kalau kita disuruh meninggalkan negeri, pengertian konteks kita bukan meninggalkan Indonesia, bukan meninggalkan kampung halaman. Kalau pergi mau meninggalkan kampung halaman, mau merantau untuk mencari penghidupan, pekerjaan yang lebih bagus, silahkan saja. Tapi paling tidak intisari pokok yang bisa kita pelajari. Ada sebuah kebiasaan yang menyimpang menyeleweng di negeri Abraham, yang mana orang tuanya Abraham dan Nahor adalah Terah, di mana mereka masih menyembah kepada Allah-Allah lain, menyembah kepada berhala-berhala lain. Berarti yang perlu kita tinggalkan secara relevan dan kontekstual masa sekarang adalah kita meninggalkan sesuatu yang melenceng, menyimpang dari penyembahan kita kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Berhala-berhala, ilah-ilah lain yang masih bercokol dalam diri orang-orang mengaku Kristen harus ditinggalkan, harus ditanggalkan, dan harus dibuang dan serahkan hidup total kepada Tuhan. Saya kasih tahu, ada orang berkata begini, dan saya tidak sependapat. Berkatanya begini, orang tertentu itu berkata begini, semua dalam hidup kita ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesempurnaan kita, maka Tuhan menyampaikan berkat. Saya kasih tahu, tolong jangan salah kaprah dengan perkataan itu. Apakah Bapak Ibu Saudara ketika ada orang-orang tertentu berkata demikian, gak apa-apa kita hidup dalam keberdosaan, gak apa-apa kita hidup dalam pemberontakan, gak apa-apa kita hidup menyembah ilah-ilah lain atau punya berhala-berhala lain, gak apa-apa karena kita diberkati toh karena kasih karunia Tuhan? Apakah demikian? Oh tidak. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus, makanya dalam Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus adanya. Kata kudus di situ bukan sekedar tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, bersih, bukan. Tapi kudus artinya hidup kita dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Tuhan. Itu pengertian kudus. Dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk Tuhan, kehendak dan rencananya. Itu dia. Oleh karena itu, diberkati dan menjadi berkat tidak bisa kita ini menjadi serupa dengan dunia. Bukankah Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Matius 5:48 berkata, hendaklah kamu sempurna sebab aku Bapamu di surga sempurna adanya. Sempurna itu teleios, matang, masak, dewasa. Kita tidak boleh berkompromi dengan pola cara dunia, apalagi menyembah kepada ilah-ilah lain, memiliki berhala-berhala lain. Itu yang secara intisari pokok ditekankan dalam bacaan ini, di mana Abraham meninggalkan segala penghalang yang merintangi dia untuk hidup seturut sesuai selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Israel, Bapa di surga. Nah, pertanyaan saya sekarang untuk kita, adakah sesuatu
di dalam diri kita yang merupakan penyimpangan dari penyembahan kita hanya kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, ada ayat terkenal di dalam kekristenan, bahkan itu adalah merupakan kredo atau syahadatnya orang Yahudi. Ulangan 6 ayat 4 yang dalam bahasa Ibrani disebut Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Setelah itu baru dilanjutkan, karena itu kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan, dengarkan baik. Ada banyak orang di luar sana salah paham tentang ini. Mereka pikir esanya orang Kristen seperti esanya Tuhan mereka. Kata Esa di situ Ehad, kata Ehad itu jamak, Esa jamak. Pusing kan orang luar sana mengartikan kok jamak Esa. Bukan yakin tapi Ehad. Kalau yakin itu berarti satu dan satu-satunya, satu, tidak ada jamaknya. Tapi Ehad itu Esa jamak, artinya ada kejamakan dalam keesaan Allah itu. Kenapa? Karena dari sejak kekal Allah itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Yang inilah yang oleh Kristen disebut dengan istilah Tritunggal. Tritunggal artinya Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Sejak kapan firman ada? Sejak Allah itu ada. Sejak kapan roh Allah? Sejak Allah itu ada. Berarti baik Bapa, firman dan roh sudah ada sejak Allah itu ada. Sejak apa? Sejak kekal. Kekal pengertiannya tidak punya permulaan dan tidak punya akhir. Nah, saudara dikasih Tuhan, Allah yang Esa, artinya kenapa ditekankan Esa di situ? Esa di situ artinya tidak boleh menyembah kepada ilah-ilah lain, berhala-berhala lain yang memang saat itu sedang merebak di sekeliling konteks eksistensi keberadaan bangsa Israel. Itu maksudnya. Makanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu yang Esa itu, jangan menyembah ilah lain. Itu maksudnya. Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, tidak boleh menyembah kepada ilah lain, termasuk kepada tokoh, termasuk kepada malaikat, termasuk kepada sesembahan-sesembahan yang lain yang merupakan sesembahan dari orang-orang di luar Israel. Berhala-berhala, baal-baal, dewa-dewa yang lain tidak boleh, itu maksudnya. Saudara dikasih Tuhan, saya ini sampaikan, dengarkan baik. Kita ini diberkati karena anugerah Tuhan. Kita ini dipelihara karena anugerah Tuhan. Kita ini ditebus, dibenarkan, didamaikan, diselamatkan, diampuni karena anugerah Tuhan. Tapi saya kasih tahu, saya ingatkan kepada kita, Abraham ini memang pertama-tama sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia sudah mendapatkan berkat, punya harta benda karena Ur Kasdim itu adalah negeri yang subur. Tapi Tuhan mau jangan sampai dia kompromi dengan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala lain. Makanya dipanggil untuk keluar. Pertama dipanggil keluar meninggalkan Ur Kasdim karena mau disiapkan tanah Kanaan dari keturunan Ham Bapak Kanaan. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu mau dipercayakan kepada keturunan Sem, keturunan Terah, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dari Yakub nanti 12 suku Israel, dan seterusnya sampai mereka dibawa oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan tersebut. Nah, Bapak Ibu, mari tinggalkan penghalang untuk kita diberkati. Saya ingin bacakan satu ayat untuk kita. Mari buka bersama saya Kisah Para Rasul 3:26. Kisah Rasul 3:26. Mari buka bersama saya. Kisah Para Rasul 3:26 dikatakan demikian. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia siapa? Supaya hambanya yang diutusnya itu
Supaya ia memberkati kamu dengan cara apa? Dengan cara memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Supaya ia memberkati kamu. Kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini selain menebus, menyelamatkan, mendamaikan, membenarkan, mengampuni kita, tapi sekaligus juga memberkati kita. Bagaimanakah cara Kristus memberkati kita? Dengan cara memimpin kita masing-masing kembali dari segala kejahatan. Kembali itu di sana ada identik kata dengan metanoia. Metanoia itu berbalik, kembali kepada Allah, berpaling dari dosa, kembali kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini diberkati karena kasih karunia Tuhan. Kita ini dicukupkan karena kasih karunia Tuhan. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Caranya dengan memimpin kita kembali dari segala kejahatan kita. Jangan menetap tinggal dalam kejahatan. Jangan menetap tinggal di dalam dosa. Karena kejahatan dan dosa adalah penghalang berkat bagi kita. Makanya Tuhan berurusan dengan Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan pola kebiasaan yang keliru dan salah di negerinya, menyembah ilah atau berhala Allah lain. Beberapa kesempatan yang lalu pernah saya menyampaikan apa itu berhala. Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Masihkah ada yang ingat apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang merintangi, menghalangi atau menggagalkan kasih kita kepada Tuhan. Apa itu? Kita yang tahu sendiri. Berhala atau ilah adalah segala sesuatu yang merintangi dan menghalangi kasih kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara, di mana hal tersebut merintangi, menghalangimu mencintai, mengasihi Tuhan, itu sudah menjadi ilah, menjadi Allah kecil, menjadi berhala dalam hidup kita. Itu sebabnya saya kembali mengingatkan kita, Abraham yang sama inilah nanti, yang pada akhirnya sampai disebut sebagai sahabat Allah. Dia diuji oleh Allah sedemikian rupa. Setelah menanti janji Allah di mana dia akan memiliki keturunan, yaitu dia dapatkan Ishak. Setelah Ishak sudah berumur kurang lebih remaja. Kenapa saya sebut remaja? Karena ketika Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, dikatakan di dalam firman Tuhan, Abraham mengikatkan kayu bakar itu ke dalam punggung dari Ishak. Kalau masih kecil gak mungkin naik gunung, naik bukit bisa memikul kayu bakar. Berarti sudah cukup besar dia saat itu. Bayangkan 25 tahun ditunggu. Setelah umur bayangkanlah 15 sampai 17 berarti 40 tahun. Tiba-tiba Tuhan berkata, ambillah anakmu yang kukasihi, anakmu yang tunggal itu, bawalah dia ke bukit akan kutunjukkan kepadamu, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Kenapa Tuhan berkata demikian kepada Abraham? Dan waktu itu namanya sudah menjadi Abraham. Kenapa? Jawabannya praktis. Karena Tuhan tidak mau ada sesuatu yang merintangi, menghalangi kasih, kesetiaan, ketaatan, pengabdian dari Musa, dari Abraham kepada Tuhan. Anak tidak boleh menjadi berhala bagi kita. Hobi tidak boleh menjadi berhala bagi kita. Kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, yang mana ketika kita melakukan itu seolah-olah kita jadi bahagia, tidak boleh hal itu menjadi sebuah kesukaan bagi kita, yang merintangi, menggagalkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita renungkan dan pikirkan ini. Saya ulangi kembali menyuarakan, segala sesuatu yang kita cintai dan kasihi mustahil bisa kita lepaskan, mustahil bisa kita tinggalkan. Makanya tempatkan dan arahkan cinta kasih kita kepada pribadi yang benar, kepada arah dan alamat yang benar, sehingga kita bisa menyingkirkan segala hal
yang bertentangan dengan Tuhan. Jangan buat kesukaan kita kesukaan yang berdosa. Jangan kesukaan yang berdosa, karena kalau kita suka yang berdosa itu, yang dosa itu, kita mustahil bisa melepaskan diri dari yang kita suka itu. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, bencilah kebiasaan itu. Bagaimana caranya Pak Pendeta membenci kebiasaan yang buruk? Alihkanlah kecintaanmu kepada yang benar. Dagang maksudnya, dengan kita mengalihkan kecintaan kita, fokus kepuasan kita, fokus kesukaan kita, fokus kesenangan kita kepada yang benar, kepada Allah, maka kekuatan kecintaan kepada Allah itulah yang membuat kita bisa mengalahkan kecintaan kepada yang tidak benar itu. Itu maksudnya. Oke, sikap yang pertama, Abraham meninggalkan segala penghalang, yaitu penyembahan kepada ilah-ilah lain, berhala lain. Yang kedua, mari lihat Bapak Ibu Saudara, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Dan itu terlihat ayat 2 ke 3 ini kan janji Tuhan. Janji Tuhan ini bukan janji abal-abal, tapi janji yang sangat besar. Dan saya kasih tahu, tolong dengarkan, catat, perhatikan baik-baik. Janji Tuhan bagimu, bagiku, bagi kita, termasuk pertama-tama janji Tuhan itu telah dinyatakan terlebih dahulu kepada Abraham. Tidak pernah ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan, kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita. Tidak pernah ditentukan itu. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan baik. Hal yang kedua yang dimiliki menjadi sikap Abraham yang perlu kita contoh, selain pertama meninggalkan segala penghalang, yang kedua mengimani, mempercayai janji Allah. Itu yang kedua. Dia imani, dia percayai janji Allah sekalipun tidak masuk akal. Dengar ini, perhatikan ini. Mari kita belajar mempercayai, mengimani, mengaminkan janji Allah sekalipun tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Perhatikan baik yang kedua. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau dikatakan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, berarti memiliki banyak keturunan. Makanya nanti di ayat berikutnya dikatakan, Pak, keluarlah dari kemah Abraham, pandanglah ke langit seperti banyaknya bintang-bintang di langit, demikianlah banyaknya keturunan. Pandanglah ke tepi laut seperti banyaknya pasir di tepi laut, demikianlah keturunan. Itu maksudnya Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, banyak keturunannya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang sedang dihadapi oleh Abraham dan Sarah? Mundur satu pasal, Kejadian 11 ayat 29 sampai 30. Kejadian 11 ayat 29 sampai 30. Apa dikatakan di sini? Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Perhatikan ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Sarai ini dikatakan 29 adalah istri Abraham. Istri Abraham itu Sarai namanya. Dan Sarai itu mandul. Perhatikan baik. Tuhan berfirman, berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar artinya berarti ada keturunannya. Keturunannya notabene istrinya bernama Sarai. Sarai notabene mandul, tidak punya anak. Tapi Tuhan berjanji, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Gak masuk akal. Tidak masuk akal. Apalagi nanti kita baca ayat berikutnya, nanti dibandingkan dengan kitab Roma pasal 4. Dikatakan Abraham telah menjadi tua, Sarah telah menjadi menopause, tidak haid lagi, sudah keriput. Nenek-nenek mau mempunyai keturunan, gak masuk akal. Tapi dengarkan baik, tolong dicatat dan dicapkan di penting kalimat ini.
Ketika Tuhan bersabda dan berfirman, maka Tuhan yang berkuasa berotoritas untuk menggenapkan firman itu menjadi sebuah realita kenyataan dalam kehidupan Abraham. Termasuk kuasa Tuhan yang sama masih tetap berlaku dan terjadi nyata sampai saat ini. Itu makanya saya katakan, janji Tuhan itu tidak pernah dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan. Tuhan tidak berkata begini, waduh Abraham, mohon maaf ya Abraham ya, Abraham, mohon maaf ya. Emang kenapa Tuhan? Aduh sorry, salah bicara. Emang kenapa Tuhan? Kemarin kan saya berkata kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ternyata aku lupa. Istrimu mandul rupanya. Gak ada kamu begitu sama Tuhan. Manusia yang sering demikian, mohon maaf ya, kemarin aku berkata begini, ternyata aku lupa ini, makanya mohon maaf, aku tarik kata-kata aku kembali. Tuhan gak pernah menarik kata-katanya, Tuhan gak pernah menarik firman-Nya. Apa yang keluar dari mulut Tuhan akan dikerjakan. Bahkan Yesaya berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ia akan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan pasti berhasil mengerjakan apa yang diperintahkan di dalam firman-Nya. Itu dia. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berpegang teguh kepada yang dua ini. Sikap Abraham yang kedua ini luar biasa. Kenapa saya katakan dia mempercayai dan meyakini, berpegang teguh kepada janji Allah? Buktinya dia mau pergi. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin dia pergi. Nah, nggak maksudnya. Sekalipun istrinya mandul, tidak punya anak, tapi tetap dia melangkah. Memang nanti ada masanya, masa-masa kritis, masa-masa ujian. Ketika mereka menanti, kan sama dengan kita. Ketika menanti janji Tuhan, kan kita kadang-kala melenceng, menyimpang dari kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Abraham dan Sarah. Atas usul Sarah, barangkali aku ini tidak punya anak lagi Tuhan Abraham. Udahlah, ambillah hambaku Hagar, kawinilah dia. Barangkali Tuhan memberikan anak kepada kita melalui Hagar. Waduh, bagus juga masukanmu, Nyonya Abraham. Sarah, bagus juga masukanmu. Mudah, diambillah Hagar. Terjadilah gara-gara. Dan gara-gara itulah makanya terjadi gara-gara sampai sekarang. Mencoba menolong Tuhan, memang itulah sisi lemah manusia. Tapi apakah janji Tuhan gagal gara-gara Abraham dan Sarah ini telah melenceng, menyimpang karena mereka berpikir melalui Hagar mereka mendapatkan keturunan? Tidak, tetap konsisten akan janjinya bahwa Sarah yang akan melahirkan Ishak, dan dari Ishak nanti turun Yakub, dari Yakub turun 12 Israel, 12 Israel nanti ada di sana suku Yehuda, dari suku Yehuda nanti turun kepada Isai, dari Isai nanti masuk kepada Daud, dari Daud kepada Salomo, dari Salomo nanti kepada Boas, dari Boas nanti turun sampai kepada Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan itu Tuhan yang konsisten dengan janjinya, sekalipun keadaan kelihatan tidak masuk akal, sekalipun mustahil dalam pikiran manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Saudara. Itu dia. Jadi Abraham ini percaya kepada janji Allah. Dia percaya. Dia tidak ragu sedikit pun. Dan itulah kepercayaan, itulah yang membuat dia jadi dibenarkan. Mohon maaf, ada masa-masa memang mereka dalam keadaan yang khawatir dan dalam keadaan yang melenceng. Tapi saya kasih tahu, mereka kembali diperingatkan oleh Tuhan berulang-ulang. Abraham, ingatlah janjiku. Akulah Allah yang Maha Kuasa dan aku akan menepati janjiku kepadamu. Memang kita ini perlu dikuatkan terus berpegang kepada janji Tuhan. Makanya kita perlu belajar firman supaya kita jangan sampai tawar kepada janji Tuhan. Perlu diingatkan, perlu diteguhkan, perlu dikokohkan, perlu dikuatkan, supaya kita jangan menjadi lemah berpegang kepada janji Tuhan. Saya rindu Bapak Saudara menarik pelajaran berharga dari peristiwa ini, di mana Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tapi notabene istrinya mandul, gak masuk akal. Tapi itulah
yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ketika menjumpai seorang anak perempuan darah, perawan bernama Maria. Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab aku belum bersuami. Apa kata malaikat? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa membuka yang tertutup. Iya kan? Mandul berarti tertutup. Apa yang tertutup dalam diri Sarai, Tuhan bisa buka dalam waktunya Tuhan. Akhirnya Sarai juga melahirkan seorang anak yang dinanti sampai 25 tahun. Jadi sikap yang kedua ini penting Bapak Ibu. Pertama tadi, hilangkan atau buang segala penghalang, perintah apapun, dan itu biasanya terkait dengan dosa. Ilah-ilah, berhala-berhala, segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Yang kedua, pegang teguh, percayai, imani janji Allah. Sekalipun kelihatannya tidak masuk akal, tetaplah pegang teguh janji Allah. Janji Allah, janji yang murni, janji yang dapat dipercaya, janji yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat ayat yang mari lihat Kejadian 12 ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat yang keempat. Udah? Kejadian 12 ayat yang keempat, 2 ayat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sampai di situ. Lalu pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini terkait dengan satu kata penting. Ketaatan. Diberkati dan menjadi berkat tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Makanya nanti apalagi konteks perjanjian lama, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, maksudnya, sekalipun dalam konteks perjanjian baru, progres dari pengertian berkat itu bukan sekedar seperti di perjanjian lama yang lebih menonjol diwarnai oleh berkat-berkat jasmani, sekalipun tidak bisa dipisahkan dari berkat rohani. Tapi di perjanjian baru yang lebih menonjol itu berkat-berkat rohani. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berkat rohani, maka berkat jasmani ditambahkan. Itu maksudnya. Tapi prinsipnya pemulihan manusia yang berdosa kembali diterima, didamaikan dengan Bapa, tidak bisa dipisahkan dari tindakan ketaatan Yesus. Makanya dikatakan dalam Roma dari Filipi pasal 2, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai ini harus pertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi taat, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia taat, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Ketaatan itu menjadi warna di perjanjian baru, dan itu ketaatan kita mencontoh meniru ketaatan Kristus. Bahkan Yesus itu taat sampai taat mati di kayu salib, sebenarnya untuk menebus kita dari dosa, pemberontakan dari dosa ketidaktaatan, sehingga ketaatanlah yang terbentuk. Sifat watak karakter ketaatan itulah yang muncul, yang lahir, mulai benih itu adalah diri kita, perlu dipupuk sehingga makin dewasa ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi sikap ketika kita diberkati dan menjadi berkat, yang pertama, hilangkan segala penghalang. Yang kedua, percayai, pegang teguh, imani janji Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam tindakan ketaatan. Nah, saya kasih tahu, dengarkan baik Bapak Saudara. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1. Ada sebenarnya alasan bagi Abraham untuk tidak taat. Ada. Apa itu? Kejadian 12 ayat 1. Abraham, di sini berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Ini bisa menjadi argumentasi, alasan yang masuk akal sebenarnya bagi Abraham untuk tidak menaati Tuhan, untuk tidak menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Apa itu? Gak jelas. Kenapa saya katakan gak jelas? Karena firman Tuhan berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kan gak jelas. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh seseorang, pergilah contohnya dari Medan ke Jakarta, alamatnya ini, kan jelas. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara disuruh seseorang, pergilah dari kampung halamanmu ke tempat akan kutunjukkan kepadamu, ada yang mau gak? Gak ada yang mau. Tunggu dulu dong, jelas dulu dong, kemana yang jelas ini? Tapi yang luar biasanya dari seorang Abraham, dia tidak ngedumel, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak cari-cari alasan. Dia tulus, dia murni. Ketika Tuhan berkata pergi dari negerimu, udah yang penting aku pergi dulu dari negeriku. Ke negeri akan ditunjukkan. Kalaupun gak jelas ditunjukkan kemana, tapi ayat 4 berkata, maka berangkatlah, maka pergilah Abraham seperti itu tepat, sesuai, cocok, seperti yang difirmankan Tuhan. Dia melangkah. Kalau seseorang itu pergi dan taat melakukan perintah Tuhan, tidak tahu kemana arahnya, ini di sini menggambarkan, menunjukkan Abraham benar-benar beriman dan percaya kepada Tuhan yang memanggilnya. Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Abraham belum melihat, belum tahu, belum ngerti kemana dia akan diutus oleh Tuhan, kemana dia akan diarahkan Tuhan, nggak tahu. Tapi dia beriman. Iman itu akan menuntun kita kepada ketaatan. Tulis bagus. Iman itu selalu menuntun kita kepada ketaatan. Dan iman itu kita mempercayai sekalipun belum kita lihat. Iman itu adalah dasar dari pengharapan kita. Kalau Bapak Saudara berkata, aku kecewa sekarang, aku tidak punya pengharapan, yang bermasalah itu adalah iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Makanya suka, lapar dan hauslah mendengar firman. Maka iman kita akan bertumbuh, akan makin dewasa di dalam Tuhan. Nah, sekarang begini. Tuhan berkata pergilah. Maka yang ketiga menjadi sikap dari Abraham adalah dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Ketaatan itu menuntun kita makin dekat dengan berkat, dan akan mempertemukan kita dengan berkat yang Tuhan siapkan. Itu ketaatan. Meskipun kelihatan tidak jelas, Abraham berangkat, Abraham pergi. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan baik. Manis sekali, indah sekali belajar firman. Ayat yang ke-7. Ayat 7. Perhatikan, Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika apa? Ketika Abraham sudah mulai melangkah, taat, bertindak, meninggalkan negerinya, dan dia menuju ke negeri yang belum jelas. Tapi di tengah-tengah dia bertindak dan berjalan, di tengah-tengah perjalanannya untuk menggapai tujuan yang Tuhan maksudkan. Di sana Tuhan memberikan petunjuk. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Negeri ini mana? Negeri mana? Negeri yang mana Abraham saat itu menginjakkan kaki di dalamnya. Coba bayangkan kalau Abraham tidak bertindak, tetap di negerinya di Ur Kasdim, nggak dapat. Tapi ketika dia sudah sampai di sana, Tuhan meneguhkan janjinya. Inilah negeri yang kumaksud. Kira-kira demikian maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kelihatan masa depan kita nggak jelas, perhatikan kalimat ini. Sekalipun kelihatan masa depan kita nggak jelas, melangkahlah, bertindaklah, taatlah kepada Tuhan. Maka di tengah-tengah melangkah, bertindak dan taat kepada Tuhan,
di sana Tuhan akan berperkara untuk menyatakan sebuah kejelasan yang benar-benar meyakinkan bagi kita. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan sungguh-sungguhnya yang dikembangkan. Jangan keraguan-raguan kebimbangan yang dikembangkan. Saya kasih tahu, jangan kemalasan yang dipelihara. Tapi belajarlah mulai bertindak dari titik awal yang bisa kita lakukan. Kita serahkan setiap rencana, langkah kita, perbuatan kita, apa yang mau kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Barangkali kita tidak tahu, tidak mengerti secara jelas apa yang akan terjadi ke depan, tapi tetaplah melangkah, berjalanlah dalam ketundukan, ketaatan, dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Percayalah, Dia Tuhan kita yang hidup. Dia pasti menuntun kita, mengarahkan kita kepada yang benar. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia mengarahkan langkahku ke rumput yang hijau. Sebab Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan ketaatan. Tinggalkan segala penghalang perintah. Pegang teguh janji Tuhan. Taatilah Tuhan. Maka di dalamnya kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan. Lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Biar Roh Kudus yang menanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak-Mu ya Bapa, yang Kau berkati, yang semakin melimpah ke depan. Bahkan kami tidak hanya berhenti diberkati, pakai kami menjadi alat berkat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami diberkati dan menjadi berkat. Kami melihat bagaimana respon, sikap dari seorang Abraham, sehingga dia makin diangkat oleh Tuhan, makin dipromosikan, makin dibesarkan oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan. Dia meninggalkan segala penghalang. Dia berpegang teguh, yakin, beriman kepada janji Tuhan. Dia bertindak dalam ketaatan sesuai firman. Pada akhirnya sekalipun ada pergumulan-pergumulan ke depan dalam periode masa berikutnya, tapi pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham digenapi menjadi sebuah realita, sebuah kenyataan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ajar kami untuk meninggalkan segala apapun yang menghalangi merintai kasih kami kepada Tuhan. Ingatkan kami khususnya masih di dalam awal permulaan tahun ini, tetap berpegang kepada janji Tuhan, dan ajar kami untuk menjauhkan hati yang keras, hati yang memberontak, tapi biarlah hati kami hati yang taat, setia, mengabdi sesuai dengan firman. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung dimanapun mereka berada. Berkati dalam rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, suami istri anak-anak mereka, apa yang mereka lakukan berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji Bapa yang Sang Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah bergabung. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.